dalam kesempatan ini ingin membagi tips, membagi ilmu, demikian hanya kepada para penggiat hukum yang selama ini masih sering terjebak dengan situasi kurangnya barang bukti atau tidak sesuai dengan fakta. Saudara sebangsa dan setanah air, masyarakat Indonesia, saya mencintai hukum kita karena negara kita berdasarkan hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya sebagai anak bangsa tentu miris ketika mendengar ada yang namanya masyarakat yang dikriminalisasi atau ada pencari keadilan yang justru tidak mendapatkan keadilan karena banyaknya mafia. Sesungguhnya negara kita negara hukum. Undang-undang yang kita anut juga sudah cukup bagus. Tapi terkadang pelaksana di lapangan lebih sering menunjukkan cara-cara yang kurang terpuji, kurang terpandang atau kurang terhormat, ya, sehingga keadilan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang. Padahal nenek moyang kita ini berjuang, ya, mempertaruhkan nyawa, tentu saja tujuannya supaya kita merdeka. Tapi kita ketika merdeka, justru yang menikmati kemerdekaan itu hanyalah segelintir orang. Melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya ingin mengimbau kepada masyarakat supaya waktunya sudah tiba untuk kita mengerti hukum. Dan kepada seluruh aktivis penggiat hukum, saya juga tidak bosan-bosannya menyampaikan pengalaman saya agar saudara tidak tersangkut dengan yang namanya kriminalisasi ataupun permainan kotor para penegak hukum. Saudara sebangsa dan setanah air, kita ini mempunyai polisi. Polisi itu adalah pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tapi terkadang penyidiknya, ya, tidak melaksanakan sebagaimana undang-undang dan ketentuan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Jadi apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat hanyalah ketidakadilan. Sesungguhnya ketidakadilan itu boleh jadi karena penegak hukum memang tidak adil, atau boleh juga karena memang penegak hukum tidak mengerti hukum, atau juga karena kesalahan daripada kita yang kurang mempersiapkan diri ketika kita mau berproses hukum. Kita seolah-olah ingin langsung makan saja, langsung saja mengkonsumsi, tapi tidak pernah menyadari dan memahami bagaimana cara membuat jadi matang. Saudara sekalian, kita dikenal sebagai negara hukum. Tentu saja hukum itu berlaku equal, berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Jadi kedudukan kita di muka hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pintar dan bodoh, antara yang tidak tahu dan yang tahu. Karena pada prinsipnya yang akan mengadili itu adalah orang yang kita anggap sudah tahu. Namun karena adanya yang namanya kepentingan, ada namanya tujuan, maka terkadang sulit kita merasakan, sulit kita memperoleh keadilan. Saya adalah contohnya. Saya tidak ingin kepada saudara sekalian mengalami seperti apa yang saya pernah alami, ya, dikriminalisasi. Faktanya tidak bersalah tapi dituduh, bahkan bisa sampai dibawa ke persidangan. Nah,
karena saya mengerti cara membela dan mempertahankan diri, alhamdulillah bisa saya patahkan. Jadi saya bebas murni. Namun bukan itu, saudara. Kita sudah terlanjur tercemar namanya. Kita sudah dicemarkan namanya. Kita sudah habis waktunya. Kita habis tenaga pikiran. Dan kita juga sudah membuang banyak materi. Jadi saya tidak setuju kalau kita misalnya dikriminalisasi, kemudian kita tidak puas, kita bisa melakukan upaya hukum lanjutan. Ini sama dengan pembodohan. Karena pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum itu menggunakan biaya. Demikian halnya dengan jaksa melakukan proses penuntutan, itu juga pakai biaya. Terlebih-lebih penyidik di dalam hal menemukan adanya perbuatan pidana, sebelum dilanjutkan kepada penyidikan, mereka sudah menggunakan banyak biaya. Dan semua itu adalah biaya dari negara, menggunakan uang rakyat. Kalau kita terlalu berpikir bahwa kalau kalah kita masih bisa mengajukan banding, ya silakan. Memang itu mekanismenya, tetapi bukan karena permainan. Nah, sedangkan yang kita saksikan selama ini itu semua karena adanya permainan. Permainan apa? Permainan kotor, alias suap, alias sogok menyogok. Yang punya uang kalau sudah berperkara, dia bisa menyogok aparat, ya. Kemudian mereka bisa merubah pasal-pasal sehingga kita ini berhukum bukan karena undang-undang, tetapi karena kepentingan orang per orang yang kebetulan memiliki kesempatan untuk memproses kita. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ini orang hukum, saya ini aktivis, penggiat hukum, dan saya juga penjuang kebenaran. Tetapi masifnya yang namanya kriminalisasi, masifnya persekongkolan, itu tidak peduli. Saya terangkan pun begini, mereka tidak peduli. Yang digunakan adalah kewenangannya. Seolah-olah kewenangan mereka itu tidak ada batas. Padahal kita tahu, yang namanya penyidik itu punya batasan kewenangan. Jadi kewenangannya adalah yang tidak diatur oleh undang-undang, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi apa faktanya? Saya, saudara, dituduh melanggar undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, dengan kata-kata menggunakan gelar. Menggunakan gelar palsu atau gelar sebelum waktunya. Di dalam pasal atau undang-undang tersebut, tentu saja bukan serta-merta dituduhkan pada setiap orang karena asumsi, tapi harus ada bukti. Bukti permulaan yang cukup, fakta. Ya. Salah satu contoh, ya, seorang pembunuh, ya, tidak mungkin bisa dituntut melakukan perbuatan pidana kalau tidak ada barang bukti pisau, ya, yang digunakan. Jadi itu merupakan apa ini? Bukti petunjuk bahwa dia adalah benar-benar pembunuh, ya. Jadi saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, hukum kita, aturan hukum kita sudah jelas dan sudah bagus, bahkan sudah baku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hukum yang sudah baku dan yang sudah terang benderang di atas kertas, itu bisa-bisanya oleh para pemilik kewenangan itu menggunakan dengan cara yang salah, sehingga orang yang benar bisa dihukum dan orang yang tidak salah dia bebas. Dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada kita semua. Masyarakat sudah waktunya belajar hukum supaya tidak buta hukum, sehingga tidak dikriminalisasi. Kepada aparat penegak hukum, khususnya mulai dari penyidik, saya minta
kepada penyidik, tolong ya, kalau menerima laporan dari kepolisian, dari masyarakat untuk diproses, tolong Anda harus teliti dan gunakan kecerdasan serta hati nuraninya. Kalau berdasarkan fakta dan bukti tidak ada, jangan dipaksa-paksakan atau diada-adakan. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan menodai yang namanya profesi officium nobile, penegak hukum yang mulia, yang terhormat. Ya, saya melihat dari apa yang sudah saya alami, ya, fakta terhadap adanya penggunaan gelar palsu yang unsurnya adalah sudah saya gunakan di universitas di mana untuk melamar kerja ataupun melamar profesi, saya tidak pernah melakukan itu. Ya, kemudian tidak ada barang bukti ijazah yang dipalsukan. Universitas mana yang punya ijazah dipalsukan? Itu tidak ada. Tetapi karena kehendak, karena nafsu dan kemauan mereka ingin menuntut orang yang tidak bersalah, pokoknya biarpun buktinya itu adalah abal-abal, biarpun buktinya tidak berkesesuaian, penyidik masih tetap memaksakan menaikkan kepada penyidikan. Tentu saja saudara, sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita tidak boleh lari apabila memang ada faktanya bahwa kita melanggar hukum. Tetapi kita juga tidak mau ya dituduh melakukan pelanggaran hukum kalau kita tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Nah, harusnya penyidik sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu harus equal, fair, ya, boleh menerima laporan, tetapi setelah memeriksa kelengkapan daripada laporan yang tidak memenuhi unsur, harus juga berani mengatakan ini tidak cukup. Jangan karena dibayar, jangan karena dikasih upeti pada pelapor sehingga kita tuh menghalalkan segala cara. Sebagai contoh, ya, orang ingin membuktikan adanya ijazah yang saya yang saya peroleh secara palsu, mereka sampai datang ke Jakarta mencari. Orang saya tidak pernah menggunakan ijazah palsu. Nah ini. Kemudian yang ironi, jaksa pun tahu. Jaksa itu adalah pengacara negara. Ya, jaksa pun tahu kalau saya tidak pernah membuat atau menggunakan gelar palsu. Apa yang terjadi, saudara? Jaksa yang harusnya bekerja dengan sesuai undang-undang, dia beri petunjuk kepada penyidik untuk melegalisir ijazah saya, ijazah yang benar, bukan ijazah palsu. Fotokopinya mereka fotokopi tanpa menggunakan aslinya. Bagaimana mungkin bisa melegalisir ijazah sedangkan bunyinya itu ijazah sesuai dengan aslinya, padahal ijazah aslinya ada sama saya. Ini sebagai bukti kengototan daripada penyidik, ya, mulai dari penyidik, kemudian lalu datang lagi kepala atau kanitnya, datang lagi kasatnya, saya tetap dipaksakan untuk diproses. Oleh karena saya melawan, apa yang terjadi, saudara? Saya menjadi bebas murni. Ya, ini adalah merupakan contoh. Jadi saya minta kepada saudara-saudara sekalian, ini adalah Perkap nomor 8 tahun 2009. Tentang apa? Ini adalah tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, ya, terkait penyelidikan dan penyidikan. Di sini ada. Jadi maksudnya terkait itu. Jadi kalau kita bicara memang Perkap ini untuk semua polisi,
Tapi karena saya berbicara masalah penyelidikan dan penyidikan, maka saya berbicara terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Di sini sudah jelas, ya, bahwa konsiderannya udah jelas ada di situ, menyangkut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu adalah KUHP. Lalu kemudian di sini ada juga Undang-Undang Nomor 5, ya, Nomor 5. Jadi konsiderannya pada urutan kelima, yakni Undang-Undang Nomor 5 tentang pengesahan ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang atau menghukum penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Saya sudah direndahkan martabatnya oleh siapa? Penyidik, ya, penyidik Polres Sidoarjo, ya. Mereka sudah menuduh saya. Apa buktinya? Kalau mereka menuduh saya memasukkan ijazah, harusnya barang bukti ijazah palsu itu harus ada. Ini tidak ada. Lalu kemudian nomor urut ke-6, ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan ratifikasi konvensi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah ini, jadi Undang-Undang Nomor 9 tentang kemerdekaan. Saya mau berbicara apa saja tanpa saya melakukan kejahatan, harusnya saya tidak boleh dipermalukan, ya. Lalu kemudian urutan ke-7 Undang-Undang Nomor 23 Nomor 29 tahun 1999 tentang ratifikasi penghapusan diskriminasi rasial, rasis atau rasial, ya. Ini sudah jelas. Jadi kesukuan, tidak ada diskriminasi dari agama manapun, suku manapun, ya, itu tidak boleh. Lalu kemudian selanjutnya apa? Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Sudah jelas. Lalu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2020 tentang pengadilan hak asasi manusia. Di sini jelas, Pak. Jadi di Perkap Nomor 8 tahun 2009 itu tentang penerapan hak asasi manusia. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Asasi Sipil, hak-hak sipil dan politik, ya, ini sudah ada. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ini sudah jelas semua undang-undang. Lalu nomor 18, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang tata cara pemberian kompensasi. Ini jelas. Jadi disitulah saudara. Nah, kalau kita lihat ini tadi diktum dasar hukum, kita lihat bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait perkara saya sudah jelas banyak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia, ya. Kepada saudaraku semuanya, ya, saya berbicara ini sedikit agak kencang. Saya memberikan edukasi ini agak sedikit keras. Tujuan saya tentu tidak lain agar saudaraku semua mengetahui, semua mau belajar dan mengetahui hukum. Kemudian kedua, saudara-saudaraku tidak mengalami seperti apa yang saya alami, ya. Walaupun kenyataannya saya bebas murni, tetapi saya sudah dinodai namanya. Masa ada advokat, ya, sebagai penegak hukum dan berijazah dituduh membuat apa? Memalsukan gelar.
Kalau saya saja selaku pengacara yang mengerti hukum, sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran masih bisa dibuat seperti itu, bisa kita bayangkan dengan masyarakat yang tidak pernah belajar atau mengerti hukum. Inilah keprihatinan saya. Karena itu kepada negara saya mengusulkan agar negara itu memasukkan kurikulum ilmu hukum sejak dari SMP dan kalau perlu mulai dari SD kelas 5. Karena apapun semuanya diatur, ditentukan dan diproses secara hukum. Kita tahu bahwa dalam bab 1 ketentuan umum KUHP sudah memberikan penjelasan bahwa tentang pedoman penghukuman orang dan tentang apa yang perbuatan yang dibilang pidana dan perbuatan yang tidak dipidana, meskipun perbuatan itu sendiri adalah merupakan perbuatan pidana tetapi tidak dipidana. Sebagai contoh saja, seorang teroris yang dibunuh, pembunuhan itu adalah merupakan perbuatan pidana, tapi karena yang melakukan adalah penyidik dalam rangka menegakkan hukum, ya, kepolisian dalam rangka menegakkan hukum, perintah undang-undang harus melakukan langkah-langkah seperti itu. Nah, kalau mereka dihukum, memang itu ada namanya perbuatan pidana yang tidak dipidana. Nah, saya tidak akan berbicara dengan bab 1 terlalu banyak. Saya hanya ingin pesankan supaya saudara sekalian, baik itu penyidik, karena penyidik ini punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Apa upaya paksa itu? Upaya paksa itu menerima laporan pengaduan, lalu memproses ya upaya itu, kemudian menyuruh orang berhenti, memanggil orang, ya, memeriksa orang, bahkan menangkap orang dan menahan orang, ya, menyuruh orang untuk tidak bepergian. Itu semua adalah pelanggaran hak asasi. Tetapi karena negara memerintahkan kepada mereka untuk melakukan itu, maka sah saja. Itulah kewenangan. Bahkan mereka boleh menahan orang, belum diputus, belum diponis, belum jelas dia salah, tapi mereka sudah bisa penjarakan. Nah, untuk itu melalui kesempatan ini saya himbau kepada seluruh masyarakat, Anda jangan lagi nekat. Kalau tidak punya uang, silakan minta bantuan di pos baku. Asalkan Anda benar-benar dari golongan yang tidak punya atau yang miskin, silakan Anda minta bantuan di pos baku atau LBH. Mereka mendapatkan anggaran, ya. Jadi jangan berpikir saya ini miskin Pak, saya ini tidak punya apa-apa Pak, saya tidak bisa melakukan upaya hukum. Bisa. Negara telah menyediakan namanya pos bakum dan LBH. Untuk itu silakan dimanfaatkan. Yang penting mulai dari sekarang saudara-saudara harus mengenal namanya advokat. Karena advokat itu adalah pengacara swasta, bukan pengacara negara. Advokat itu adalah penegak hukum swasta yang akan membela dan memperjuangkan kepentingan daripada korban ataupun juga pelaku dalam hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi mohon diketahui bahwa pengacara itu bukan membela orang yang salah atau orang yang benar, tapi menegakkan hukum. Kalau dia membela orang yang salah, bukan berarti pengacara itu dianggap orang yang salah, tidak. Bukan berarti pengacara itu bersekongkol dengan orang yang salah, tidak juga. Karena pengacara memang tugasnya dalam rangka menegakkan hukum sebagaimana Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, maka jangan disalahkan advokat kalau membela pembunuh, membela perampok ataupun penjahat. Tetapi bukan berarti membela ini membuat orang yang habis merampok menjadi bebas, tidak. Hanya ingin memastikan saja proses hukum yang dilakukan kepada mereka berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi masyarakat sudah harus tahu tentang advokat itu.
Nggak boleh Anda menghina atau menjelekkan advokat. Tidak semuanya advokat itu buruk. Memang kita akui ada beberapa gelintir advokat yang mau memperbaiki hukum. Contohnya advokat yang bernama Saudara Ananto Aryo, ya, Wakil Ketua Peradi Sidoarjo. Dia melaporkan saya sehingga saya dikriminalisasi. Begitu juga Saudara Puati, ya, dia pendidikannya S3, doktor. Dialah yang mengambil ijazah saya tanpa meminta izin dari saya. Dia mengambil fotokopi ijazah saya entah dari mana. Tiba-tiba ada sama dia. Itu saya terjemahkan dia mencuri. Karena ijazah saya itu saya yang punya. Saya peroleh, ya, dengan mengikuti jenjang pendidikan. Tahu-tahu dia dapat lalu itu digunakan jadi pelapor. Dia juga sebetulnya sudah menyeret yang namanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ya, karena menjadi polisi jadi terseret karena ulahnya dia. Harusnya polisi mulai memperhitungkan siapa yang membawa ijazah itu, ya. Jadi itu yang kira-kira perlu saya sampaikan terkait dengan pengacara. Lalu kemudian masyarakat itu jangan mengeneralisir. Memang, ya, tidak semua memang tidak semuanya baik, ada. Tetapi Anda tidak mungkin bisa lari daripada meminta bantuan pengacara. Pengacara ini dalam perkara pidana adalah konsultan hukum, penasehat hukum, pembela di pengadilan. Kalau di luar adalah penasehat hukum dan konsultan hukum. Sedangkan dalam perkara perdata bisa menjadi penerima kuasa atau wakil, mewakili Anda dalam menuntut hak-hak Anda. Tetapi Anda bukan berarti tidak mau mengetahui atau tidak mau tahu tentang hukum. Masyarakat perlu belajar yang namanya hukum supaya tidak dibodoh-bodohi. Karena hukum itu berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam perkara apapun. Kenapa saudara sekalian harus mengerti hukum? Karena tidak setiap saat Anda bersama dengan pengacara, tetapi persoalan bisa timbul kapan saja, di mana saja. Kalau Anda memiliki dana atau legowo ingin mempunyai pengacara yang bisa kemana-mana Anda bawa, ada mekanismenya. Mekanismenya itu adalah Anda memiliki kartu proteksi perlindungan hukum seperti ini, ya. Contoh ini seperti ini. Ini adalah merupakan kartu proteksi hukum. Jadi setiap saat kemanapun Anda pergi, Anda bisa membawa sehingga seolah-olah Anda ditemani pengacara. Nah, kalau Anda tidak mau keluar uang, ya Anda belajar hukum. Ya, ini Pak. Ini kartu, namanya kartu lawyerku. Ya, berlaku di seluruh Indonesia. Ini ada foto yang akan dimasukkan ke sini, ya, di foto. Lalu di kartu ini kepada penegak hukum, apabila menemukan ada pemegang kartu ini melakukan pelanggaran, boleh menelpon legalnya, ya. Istilahnya ada nomor telepon di sini, ya, namanya terjaring operasi penegak hukum, hubungi nomor telepon ini, ya, ini, ya, nih. Dan kartu yang ini eksklusif, sekaligus sudah ada surat kuasa. Selama ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita, orang tidak bisa mendapatkan namanya kuasa. Kuasa yang namanya kuasa sebelum ada perkara. Karena apa? Kuasa itu baru bisa muncul setelah ada status. Jadi seseorang sudah diperiksa atau sudah dinyatakan tersangka, baru dia punya surat kuasa. Kalau Anda mau supaya terbit surat kuasa sebelum ada perkara, maka harus mendaftarkan diri di sini. Ya,
Ini sudah ada surat kuasa. Jadi kalau terjaring OTT, tertangkap tangan oleh penegak hukum, saudara boleh menolak diinterogasi kalau tidak didampingi oleh penasehat hukum. Itu keuntungannya. Dan kepada masyarakat, saya titik beratkan supaya belajar. Kami dari Kantor Proteksi Perlindungan Hukum, Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, menganjurkan untuk seluruh masyarakat ikuti kanal YouTube pengacara Guntur Alarema atau Facebook pengacara Guntur Alarema. Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak ada sensor. Kami di dalam menyebutkan orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, kami sebut langsung namanya. Ya, seperti kepolisian negeri mana, ya, kejaksaan negeri mana, kejaksaan tinggi mana, kita sebut namanya. Kita tidak ada istilah takut-takut dengan undang-undang ITE, karena kita bukan orang bodoh lagi, ya. Kemudian hakimnya kita sebut namanya. Silakan kalau mau diproses hukum. Sudah nggak ada lagi istilahnya ketakutan yang berlebihan, tidak ada lagi. Kita hanya takut kepada memang kalau kita melakukan kejahatan, ya, itu. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, sepanjang kita bisa buktikan ada buktinya, kenapa harus takut? Jadi ada orang bilang, Pak, nanti kena undang-undang ITE, kalau Anda punya bukti, tidak usah takut. Misalnya, Anda menyebut nama si A, pencuri, asalkan Anda punya bukti bahwa dia mencuri,